Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustina Salasa, NIM saya F2018-01187. Saya dari kelas B4. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari kimia medisinal. Nah, saya ini merupakan mahasiswi dari Stikes Mandala Waluya Kendari, khususnya jurusan farmasi. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini bertemakan stereokimia dan aktivitas biologis. Nah, langsung saja. Nah, substansi materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu terdiri dari modifikasi isosterisme, kemudian ada isomer dan aktivitas biologis. Ini terbagi dalam isomer geometrik, kemudian konformasi optik, diastereoisomer, jarak antar atom, dan aktivitas biologis. Nah, langsung saja di sini poin pertama ada pendahuluan yang menyebutkan bahwa stereokimia ini merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Nah, untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptornya. Nah, adapun faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor ini memegang peran sangat penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat sampai ke reseptor. Nah, oleh karena itu, agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat kespesifikan yang cukup tinggi. Nah, lanjut pada interaksi obat reseptor ada dua hal penting, yaitu yang pertama ada distribusi muatan elektronik dan bentuk konformasi obat reseptor. Nah, adapun aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur penting. Yang pertama ada stereokimia molekul obat, kemudian ada jarak atom atau gugus, kemudian yang ketiga distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Nah, yang kedua ada perbedaan aktivitas farmakologis dan beberapa stereoisomer disebabkan oleh tiga faktor lagi. Yang pertama ada perbedaan distribusi isomer dalam tubuh, kemudian perbedaan sifat-sifat interaksi obat sampai ke dalam reseptor, dan yang ketiga ada perbedaan absorpsi isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Nah, langsung saja di sini poin pertama ada modifikasi isosterisme. Nah, langsung saja. Nah, isosteris ini merupakan kelompok atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia ataupun sifat fisika yang mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan atau stereokimia. Contohnya di sini ada ion karboksilat dan ion sulfonamid, kemudian ada gugus keton dan juga gugus sulfon. Ini cukup sama antara keelektronegatifannya. Kemudian ada gugus klorida dan gugus trifluorometil. Nah, kemudian di sini ada Langmuir. Ini mengemukakan bahwa isosteris ini merupakan senyawa-senyawa atau kelompok atom, radikal atau molekul yang mempunyai jumlah dan pengaturan elektron yang sama. Nah, bersifat isoelektrik dan mempunyai kemiripan sifat fisik yang sama. Kemudian ini contohnya ada N2 dan CO, masing-masing memiliki total elektron 14, sama-sama tidak bermuatan dan menunjukkan sifat fisik yang relatif cukup sama juga, seperti kekentalan, kerapatan, indeks efraksi, kemudian tetapan dielektrik dan kelarutannya ini bersifat sama, berlaku pada N2O dan CO2, kemudian N3 dan NSO, kemudian ada CH2N2 dan CHCO. Nah, langsung saja di sini ada Grimm mengemukakan bahwa hukum pergantian hibrida ini penambahan atom H, suatu elektron sunyi pada atom atau molekul yang kekurangan elektron pada orbital terluarnya ini dapat menghasilkan pasangan isosterik.
Contohnya di sini ada CH dan N, sama-sama memiliki elektron 7 dan bersifat sebagai pseudo atom. Nah, sedangkan menurut Friedman memperkenalkan bioisosterisme ini melibatkan pergantian gugus fungsi dan molekul spesifik aktif dengan gugus lain, menghasilkan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik. Contoh modifikasi isosterisme ini ada pada gambar di bawah, mungkin dapat disaksikan oleh teman-teman sekalian. Nah, langsung saja di sini ada turunan di alkil tilamin. Nah, ini merupakan senyawa dari antihistamin, dan ada juga senyawa pemblok adrenergik. Nah, kemudian ada turunan etil trimetilamonium, kemudian ada antidiabetes turunan dari sulfonamida. Nah, di sini juga ada prokain dan prokainamid. Gugus dipolnya ini C rantai rangkap, O berperan spesifik dalam kondisi saraf. Resonansi amida ini menurunkan kekuatan dipol gugus dari C rangkap 2O yang menghasilkan aktivitas anestesi lokal prokainamid. Nah, prokainamid ini lebih stabil terhadap enzim esterase, dapat digunakan secara PO. Nah, selain gugus isosterik dan bioisosterik ini dikenal juga ada gugus haptoforik. Nah, gugus ini yang membantu ikatan obat sampai ke dalam reseptor. Contohnya di sini ada difenilmetil pada difenhidramin, kemudian ada metadon dan DDT. Nah, di sini juga ada gugus karmakoforik. Ini merupakan gugus yang bertanggung jawab terhadap respon biologis. Contohnya di sini ada gugus sulfonilurea, ada sulfonamida, dan gugus sulfon sebagai penghambat karbonik anhidrase. Nah, kemudian kita lanjut pada poin B atau isomer dan aktivitas biologis dari struktur obat. Nah, di sini sebagian besar obat dengan aktivitas farmakologis yang sama ini umumnya memiliki gambaran struktur tertentu. Nah, dari gambaran sterik dikenal berbagai atau beberapa macam struktur isometri, antara lain yang pertama ada isomer geometrik, konformasi, diastereoisomer, dan isomer optik. Ini bentuk isomer di atas dapat mempengaruhi dari aktivitas biologis dari obat. Nah, langsung saja pada isomer geometrik ini merupakan isomer ini biasa dikenal dengan isomer cis trans, yang merupakan isomer yang disebabkan karena adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat pada ikatan rangkap atau para sistem alisiklik. Nah, rangkap dan sistem alisiklik tersebut membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil, sehingga membentuk isomer cis dan trans. Mungkin dapat dilihat pada gambar. Nah, pada konfigurasi cis keempat, gugus dapat ini memberikan dengan reseptor. Kemudian pada konfigurasi trans hanya dua gugus yang dapat berikatan dengan reseptor yang menghasilkan aktivitas biologis mencapai cis. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar. Di sini ada trans diestilbestrol yang memiliki efek sterik yang minimal sehingga lebih stabil. Kemudian contoh yang selanjutnya ada jarak identitas dua gugus OH yang hampir sama dengan jarak identitas dua gugus OH pada estradiol, yaitu dapat berinteraksi secara serasi pada dengan reseptor estrogen. Nah, isomer cis ini memiliki jarak identitas yang jauh berbeda, sedangkan isomer trans ini memiliki aktivitas estrogenik 14 kali lebih besar dibanding dengan isomer dari cis. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya ada isomer konformasi. Isomer ini merupakan isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom atau gugus dalam struktur molekul dari obat.
Nah, isomer konformasi ini lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Contohnya ada sikloheksan, dapat membentuk 3 konformasi, yaitu ada kursi, perahu, dan melipat. Mungkin dapat dilihat pada gambar. Nah, kemudian di sini contohnya juga ada histamin. Nah, ini merupakan struktur-struktur dari isomer dari konformasi. Nah, langsung saja poin yang ketiga ada diastereoisomer ini. Isomer ini merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai 2 atau lebih pusat atom asimetrik. Nah, isomer ini mempunyai gugus fungsional sama dengan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Nah, kedudukan dari gugus substitusi terletak pada ruang yang relatif berbeda sehingga mempunyai sifat fisik, kemudian kecepatan reaksi dan sifat biologis juga ini berbeda dan akhirnya dapat mempengaruhi dari distribusi, metabolisme dan interaksi obat sampai ke dalam reseptor. Nah, kemudian di sini ada contohnya yang itu efedrin mempunyai 2 atom C asimetrik dengan 4 bentuk aktif optis. Mungkin dapat dilihat pada gambar. Nah, aktivitas optimal pada Ca posisi S dan si beta posisi R ini hanya bentuk D-. Efedrin yang secara nyata dapat memblok reseptor beta adrenergik dengan menurunkan tekanan dari darah. Nah, kemudian yang terakhir ada isomer optik. Nah, isomer ini merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom asimetris. Nah, isomer optik ini memiliki sifat fisika yang sama, hanya perbedaannya pada kemampuannya memutar bidang polarisasi. Nah, masing-masing hanya bisa memutar bidang polarisasi ke kiri ataupun ke kanan dengan sudut yang sama. Nah, contohnya ini ada adrenalin memiliki aktivitas vasokonstriksi 12-15 kali lebih besar dari isomer yang aktif atau yang positif. Nah, kemudian di sini ada metil dopa yang memiliki efek antihipertensi, sedang isomer atau isomer aktif yang tidak mempunyai. Nah, kemudian yang ketiga ada jarak antar atom dan aktivitas biologisnya sendiri. Nah, pada hubungan antara struktur dan aktivitas biologis ini sering ditunjang oleh konsep kelenturan reseptor. Nah, pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antara gugus fungsional molekul ini dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat itu sendiri. Hal ini dapat diperkirakan dari jarak identitas atau jarak antar ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya yaitu obat dari parasimptomimetik. Nah, contohnya ada asetilkolin dan obat parasimpatolitik, contohnya ada pemblok adrenergik. Jarak antar ester karbonil dan N-metil di sini ada 7,2 alfa. Nah, hormon estrogen non-steroid contohnya di sini ada dietilstilbestrol. Gugus hidroksinya ini dipisahkan oleh ikatan hidrogen dengan jarak 14,5 alfa. Kemudian yang selanjutnya ini ada jarak antara kedua struktur alfa helix protein. Nah, turunan sulfonamida ini memiliki jarak identitas serupa dengan asam amino benzoat. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai hubungan struktur aktivitas obat. Sekian dan terima kasih, atau saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.